Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak, semuanya sehat? Alhamdulillah, semuanya sehat dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya naik kelas? Alhamdulillah, kalau naik kelas semuanya. Di tahun pelajaran ini Ibu ditugasi untuk memegang pelajaran PLH di kelas 6 ini. Perhatikan ya, pelajaran kali ini untuk pelajaran PLH di kelas 6 ini, pelajaran pertamanya yaitu pembibitan tanaman. Yang akan Ibu jelaskan adalah yang pertama adalah perkembangbiakan dan perbanyakan pada tanaman. Nah, di sini ada dua macam untuk perkembangan biakan, yaitu yang pertama adalah perkembangbiakan dan perbanyakan tanaman secara generatif. Yang kedua adalah perkembangbiakan dan perbanyakan tanaman secara vegetatif. Sebelumnya Ibu akan jelaskan mengenai kompetensi dasar untuk pelajaran pertama ini, yaitu menjelaskan cara-cara pembibitan tanaman. Nah, itu kompetensi dasarnya. Ibu harap kalian perhatikan ya pelajaran kali ini. Dan sebelum ke pembahasan materi yang selanjutnya, Ibu akan menayangkan video mengenai jenis tumbuhan dan manfaatnya. Perhatikan ya. Selamat menyaksikan. Tumbuhan memiliki berbagai peranan bagi kehidupan manusia. Antara lain, 1. Sebagai tumbuhan obat. Karena beberapa jenis tumbuhan mengandung zat-zat kimia tertentu yang dapat digunakan untuk mengobati penyakit. Contohnya kunyit, kencur, dan mengkudu. 2. Sebagai tumbuhan pangan. Karena beberapa jenis tumbuhan dapat dimanfaatkan sebagai sumber bahan makanan utama. Contohnya padi, gandum, dan jagung. 3. Sebagai tumbuhan komersial. Karena beberapa jenis tumbuhan dikenal sebagai sayuran, dapat menghasilkan buah dan berbunga indah sehingga dapat diperjualbelikan. 4. Sebagai bahan bangunan. Karena kayu dari beberapa tumbuhan seperti jati, oak, dan meranti bisa digunakan sebagai bahan bangunan atau untuk membuat perlengkapan rumah tangga.
Melihat pentingnya peran tumbuhan bagi kehidupan, maka sejak zaman dulu manusia sudah mulai melakukan pembudidayaannya. Pembudidayaan tanaman dilakukan untuk melestarikan tanaman atau memperbanyak tanaman untuk memenuhi kebutuhan manusia dan untuk kepentingan komersial. Sebelum melakukan pembibitan dan perbanyakan pada tanaman, kita perlu mengetahui beberapa hal. Salah satunya kita harus mengetahui cara-cara perkembangbiakan pada tanaman. Dalam kehidupan, kemampuan untuk melakukan perkembangbiakan memiliki peran yang sangat penting bagi makhluk hidup. Melalui perkembangbiakan makhluk hidup dapat mempertahankan kelestarian jenisnya sehingga tidak punah dari permukaan bumi. Tumbuhan memiliki dua macam cara untuk berkembang biak dan memperbanyak diri, yaitu secara kawin atau generatif dan secara tidak kawin atau vegetatif. Nah, anak-anakku semuanya, sekarang ibu akan menjelaskan mengenai perkembangbiakan dan perbanyakan tanaman secara generatif. Perkembangbiakan dan perbanyakan tanaman secara generatif. Perkembangan dan perbanyakan secara generatif pada tumbuhan diawali oleh suatu proses yang dinamakan penyerbukan. Setelah itu terjadi proses pembuahan. Penyerbukan adalah peristiwa menempelnya serbuk dari sari pada kepala putik. Bagaimana serbuk sari bisa sampai ke kepala putik? Serbuk sari bisa sampai ke kepala putik karena adanya pelantara. Perantaranya bisa angin, air, hewan, atau manusia. Setelah penyerbukan, proses selanjutnya adalah pembuahan. Hasil pembuahan adalah biji. Sel kelamin jantan yang terdapat pada serbuk sari adalah bergerak menuju bakal biji. Ketika mencapai bakal biji, sel kelamin jantan atau sel sperma akan membuahi sel telur dan inti kandung lembaga sekunder. Sel kelamin jantan yang membuahi sel telur akan berkembang menjadi biji. Sedangkan yang membuahi
inti kandung lembaga sekunder akan berkembang menjadi endosperma yang berisi cadangan makanan. Apa fungsi endosperma? Endosperma berfungsi memberi makanan kepada biji ketika terpisah dari induknya. Biji tumbuhan dapat tumbuh menjadi individu baru bila ditanam dan dalam tanah yang lembab. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan yang keduanya, yaitu perkembangbiakan dan perbanyakan tanaman secara vegetatif. Perkembangbiakan dan perbanyakan secara vegetatif terjadi tanpa adanya pertemuan antara sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina. Hasil perkembangbiakan vegetatif berupa keturunan yang sama persis dengan induknya. Perkembangbiakan vegetatif ada dua jenis, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami. Perkembangbiakan vegetatif alami terjadi tanpa bantuan manusia. Ada beberapa cara tumbuhan melakukan perkembangbiakan vegetatif alami, antara lain pembentukan tunas, misalnya pada pohon pisang, akar tinggal atau rizoma, misalnya pada kunyit, umbi batang, misalnya pada kentang, umbi lapis, misalnya pada bawang merah, geragi atau stolon, misalnya pada stroberi, dan tunas adventif, misalnya pada cocor bebek. Nah, sekarang vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif buatan dilakukan dengan bantuan manusia. Tujuannya perkembangbiakan ini adalah agar tanaman menghasilkan individu baru yang berkualitas, memiliki sifat yang sama atau lebih baik dari induknya. Ada beberapa cara yang biasa dilakukan untuk memperbanyak tanaman secara vegetatif buatan, antara lain mencangkok, stek, menyambung, okulasi atau menempel, dan merunjuk. Nah, anak-anakku semuanya, itu barusan Ibu jelaskan mengenai perkembangbiakan dan perbanyakan tanaman secara generatif dan secara vegetatif.
Nah, anak-anak, barusan Ibu jelaskan mengenai perkembangbiakan dan perbanyakan tanaman secara generatif dan vegetatif. Lebih jelasnya nanti Ibu akan tayangkan video mengenai perkembangan biakan tanaman secara generatif dan vegetatif. Mudah-mudahan pelajaran kali ini kalian dapat dimengerti dan dipahami. Ibu harap kalian bisa memutar lagi video kali ini lebih dalam lagi. Semoga kalian sehat dan semangat dalam pelajaran PJJ kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.